Bapak Ibu Guru yang telah hadir dalam presentasi saya untuk materi diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif ya. Perkenalkan, saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tangerang dari SMP Negeri 2 Paku Haji. Itu ada Bu Lucia Andriani MPD, beliau adalah fasilitator di kelas saya. Kemudian ada Fitria Wahyuningsi MPD, beliau adalah pengajar praktik. Salam dan bahagia. Kita briefing dulu ya Bapak Ibu ya. Boleh. Nah, di layar itu ada gambar ya, gambarnya masih abstrak. Ada berapa jumlah hewan pada gambar dan hewan apa saja? Ada 10. Ada 5, ada 10, ada 6, 7. ada berapa? Ayo. 8, Ikan, burung, 10, ada tambah lagi, ayo. 11, ular, 11, iya. buaya, lomba-lomba, Iya. ada tuh lomba-lomba. Enggak. Sekarang pasnya berapa nih? Pasnya berapa? 11. Oke, kita ke next slide ya Bapak Ibu ya. Ada berapa tuh? Ada? Lomba. Ada 13. Apa saja tuh? Paling gede gajah ya. Gajah. Kemudian keledai. Kemudian ada anjing, ada kucing, tikus, ular, ikan, nyamuk, kura-kura, burung meskipun kepalanya saja ya. Kemudian lumba-lumba, buaya, dan terakhir udang. Di mana? Ayo udang itu bahasa Inggrisnya udang apa? Bahasa Inggrisnya udang. Udang, bahasa Inggrisnya udang apa? Apa bahasa Inggrisnya udang? Ayo. Swordfish, terus tutu, kecil tuh, dikasih data yang belakang. Seru ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita di sini ada kesepakatan kelas ya Bapak Ibu ya. HP mode silence, getar saja. Yang kedua, angkat tangan dan sebut nama. Nanti kalau ada pertanyaan, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ada mikrofon satu lagi di sebelah sana. Ini khusus saya jadinya ya. Kemudian aktif dalam belajar, ini sudah aktif, terima kasih banget. Kemudian saling menghormati dan kita saling belajar di sini ya. Kemudian di sini ada topik diseminasi untuk hari ini adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Dari ketujuh topik ini, Bapak Ibu sudah pernah mendengar semuanya? Alhamdulillah bagi yang sudah dan yang belum, kita belajar bareng di sini ya. Udah dong, itu kebutuhan dasar manusia. Ya, pertanyaan pematiknya nomor 1. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bisa atau tidak hukuman mendisiplinkan anak? Kadang bisa, kadang enggak. Ya, angkat tangan Bu Haji, itu mikrofonnya mana, Pak? Iya, Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, maaf Ibu. Nama saya Bu Santisana SPD. Saya mapel matematika. Ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Iya, saya jawabannya iya. Tapi kadang juga enggak. Itu berulang lagi. Jadi dia kadang melakukan kesalahan, saya hukum hari ini, besoknya sama melakukan kesalahan yang sama. Itu seperti itu bisa dikatakan iya apa tidak tuh? Tidak. Tidak ya. Berarti nomor 1 jawabannya? Tidak. Nomor 2 ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, apakah dapat meningkatkan sisi positif anak?
Silakan Ibu. Oh, kameranya di sini. Perkenalkan, saya Melana Mila, mantan MPR PKN. Pemberian dukungan dapat Dengan hal positif dengan hal positif. seperti membaca, apakah dapat meningkatkan sisi positif anak? Menurut saya dapat. Dia kan dapat pembelajaran tuh, lumayan berbaca apa? Bacanya bisa lancar. Terus bisa dapat ilmu juga. Menurut saya membaca dapat meningkatkan sisi positif anak. Itu menurut saya. Terima kasih. Jawabannya. Untuk pertanyaan nomor 3, Saya yang jawab. pemberian penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Iya, dengan ibu siapa? Saya akan menjawab Dengan ibu siapa? dengan Ibu Aap Aprianti, seorang wartawan. Nah, pemberian penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Dapat meningkatkan motivasi anak menurut saya. Karena dengan memberikan penghargaan, anak jadi berlomba-lomba untuk meningkatkan pembelajarannya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Aap. Kita ke slide selanjutnya ya. Kita akan bermain game. Nih, dalam game ini saya jelaskan dulu ya. Jadi Bu Aap, kita pakai contoh langsung Bu Aap ya. Bu Aap nanti seolah-olah pegang sesuatu tangannya, ditaruh di belakang punggung. Kemudian Bu Santi mencoba merayu Bu Aap untuk menunjukkan kepalan tangannya. Terserah mau Bu Aap mau dipukul atau mau dikasih uang agar Bu Aap mau menunjukkan tangannya. Oke, terserah Bu Aap nanti mau menunjukkan apa enggak, terserah sama Bu Aap. Oke, silahkan berdiri. Iya, merayu berarti pakai mikrofon. Ya, tadi umpetin dulu tangannya ke belakang. Nah, Bu Santi merayu terteman boleh. Yang penting pakai. Saya sebenarnya sebelumnya saya mohon maaf ya, saya sebenarnya nggak pandai merayu ini. Bu Aap, kenapa sih tangannya di belakang terus? Ada sesuatu. Kalau boleh tahu sesuatu itu bermanfaat atau enggak sih? Bermanfaat lah. Oh, bermanfaat. Buat diri Bu Aap apa buat diri orang lain? Buat diri sendiri. Berarti kalau buat diri sendiri, buat orang lain juga bermanfaat dong. Kalau manfaatnya buat diri sendiri lebih besar atau lebih kecil untuk orang lain? Sebenarnya seimbang sih. Oh, seimbang. Buat yang baik dan cantik banget. Boleh enggak saya dikasih tangannya ke depan? Saya pengen tahu dong sesuatu itu apaan. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Karena rayuannya kurang gombal. Waduh. Ini dirayunya sama cowok kayaknya nih, biar dikasih tahu tangannya. Ayo dong Bu Aap, kasih tahu tangannya kedepanin apa sih isinya? Nggak bisa. Nggak bisa. Terus biar bisa gimana? Nanti saat kita berdua. Waduh, boleh nih ibu keluar dulu. Ya udah Bu, apa itu yang Bu Aap kasih tahu? Nggak bisa. Tetap nggak bisa. Ya udah Bu Aap, makasih ya. Udah bikin saya kecewa banget. Penasaran ya? Iya. Jadi di sini tadi kita belajar tentang posisi kontrol. Kita belajar tentang posisi kontrol ya. Jadi Bu Aap, dia yang mempunyai kepala tangan, dia mempunyai kontrol terhadap dirinya sendiri. Entah mau memberikannya, menunjukkannya, atau tetap menyimpannya. Meskipun Bu Santi merayu, tapi Bu Aap tetap mempertahankan tangannya tersebut untuk tidak menunjukkannya. Jadi di situ posisi kontrol itu ada dalam diri pribadi seseorang tersebut ya. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol
atau teori pilihan, ilusi kontrol. Jadi hanya sebatas ilusi, bukan hal yang sebenarnya terjadi. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi sebuah kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai, karena dia sedang berada dalam posisi guru dan murid, seperti itu ya. Kemudian ilusi yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung kepada sang guru untuk berusaha. Ilusi yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Identitas gagal ini maksudnya dia merasa bersalah gitu ya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif, seperti sindiran, seperti itu ya. Kemudian ilusi yang ketiga adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukannya dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk karena dari paksaan-paksaan tadi ya. Jadinya ada permusuhan, ada ketidaksukaan. Paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di sini ada perbedaan stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Perbedaannya adalah yang stimulus respon tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita sama, semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, model berpikir menang kalah. Sedangkan untuk teori kontrol tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi ini sangat bertentangan sekali ya tentang yang stimulus respon dan teori kontrol ini. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang, jadi win-win solution di sini.
Kemudian kita ada pertanyaan pemantik lagi nih. Menurut Bapak Ibu guru, apakah makna disiplin? Pernahkah Bapak Ibu guru menerapkannya di kelas? Ayo, siapa yang mau jawab? Bu Linda, Linda tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Pertanyaan matematik menurut Bapak Ibu. Saya Linda, saya guru matematika. Menurut Bapak Ibu guru, apakah makna disiplin? Makna disiplin di sini itu bagaimana membuat peserta didik atau murid-murid di sekolah ini sesuai dengan apa yang terbaik ya. Maksud disiplin di sini sesuai dengan aturan, kemudian tidak memberontak, pokoknya sesuai dengan aturan yang di sekolah. Kemudian pernahkah Bapak Ibu menerapkan di sekolah? Oh, tentu. Setiap hari kita mendisiplinkan anak-anak untuk membentuk karakter yang baik. Jadi bagaimana si anak ini berdisiplin tentang misalnya di mana anak itu disiplin di kelas mengenai seragam, kemudian bagaimana mereka membuang sampah, jangan sampai ada berserakan di kelas, kemudian cara berpakaian, bagaimana cara berbicara dengan guru, kemudian berbicara dengan teman-teman sebayanya juga, kemudian bagaimana cara dia berkomunikasi di depan kelas, menjawab pertanyaan atau menyampaikan keluh kesahnya dia, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Linda. Jadi tadi menurut Bu Linda disiplin adalah mengarahkan anak untuk mengikuti aturan dan tidak memberontak. Nah, sekarang kita ke slide selanjutnya. Di sini dijelaskan apakah makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dari apa yang dihargai. Dalam budaya kita, makna kata disiplin adalah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi masih berupa paksaan seperti itu yang belum muncul dari dalam dirinya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Di situ ada 6 nilai profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Kemudian ada pertanyaan pemantik lagi. Sebagai seorang guru, saat hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang Bapak Ibu punyai? Apakah motivasi karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah? Apakah motivasi ingin mendapat pujian dari kepala sekolah dan rekan-rekan guru, atau ingin mendapat penghargaan? Ayo, siapa yang mau jawab pertanyaan? Silakan. Perkenalkan, nama saya Rosantisana SPD. Saya mapan matematika. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari yang ada di slide ini. Sebagai seorang guru saat tadi mengajar di kelas tepat waktu,
motivasi apa yang Bapak Ibu punyai. Kalau saya pribadi, motivasinya adalah saya ingin murid saya juga memiliki kedisiplinan terhadap waktu belanja. Mungkin ada dari guru yang lain untuk memberikan tambahan jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, saya setuju dengan Ibu Santi. Motivasi untuk menghargai waktu, bagaimana cara mereka menghargai waktu karena waktu tidak bisa berulang. Kemudian motivasi yang lain adalah bagaimana waktu itu kan sudah kita plot dalam pembelajaran itu kan kita sudah ditentukan berapa jam pengajaran. Kemudian kalau kita tidak tepat waktu berarti ada beberapa waktu yang harus kita pangkas. Kemudian ada beberapa yang pasti akan tidak kita sampaikan. Jadi RPP yang sudah kita susun pasti tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Jadi pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Jadi tepat waktu itu memang diharuskan karena tadi yang disebutkan sama Ibu Santi betul sekali. Pertama kita memotivasi anak untuk menghargai waktu. Kemudian yang kedua, kalau untuk saya pribadi agar sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Terima kasih. Terima kasih kembali. Berarti ini yang ambil kesimpulan berarti mencoba untuk memberi teladan kepada anak agar menghargai waktu, agar disiplin. Baik, kita kasihkan ya. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Menurut Diet Dawson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini masih motivasi eksternal, jadi dia tidak mau dihukum, jadinya dia disiplin gitu ya. Kemudian motivasi eksternal kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi dia motivasinya adalah apa yang saya dapatkan jika melakukan ini. Ini anak rajin biar nanti dapat hadiah, ikut lomba biar dapat hadiah, seperti itu masih motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga adalah motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, bila misalnya ada kegiatan lomba, dia mau menang atau tidak, dia niatnya mau mendapat pengalaman baru, memperoleh teman baru, seperti itu ya. Jadi dia ingin mengembangkan dirinya seperti itu. Kita ada pertanyaan pemantik lagi. Apa yang Bapak Ibu guru dapat lakukan jika ada murid yang melanggar aturan? Memberi hukuman, teguran, atau restitusi? Ya, siapa yang mau menjawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Korin Rofia. Apa yang Bapak Ibu hebat lakukan jika ada murid yang melanggar aturan? Yang saya berikan adalah memberi hukuman dengan cara memberikan soal. Terima kasih. Oh ya, terima kasih kembali Bu Korin. Mungkin ada jawaban lain, silakan Ibu Linda. Tergantung apa yang dilanggar. Jika dia melanggar sesuatu, pertama kita tegur terlebih dahulu ya. Kita memberikan teguran, kemudian kita arahkan, kita kasih tahu apa yang salah, kemudian setelah itu baru kita kasih konsekuensi dari apa yang sudah dia langgar. Misalnya pertama misalnya dia terlambat, ketika misalnya sudah bel habis istirahat, kemudian kita sudah masuk, kemudian si anak baru masuk, setelah kita masuk sudah 10 menit untuk belajar, kita tegur, apa biar tahu dulu apa salahnya, kemudian kita luruskan. Kalau kamu salah seperti itu,
juga arahkan memberikan hukuman yang memberikan pembelajaran. Misalnya kita kasih tambahan ada soal bisa, atau misalnya yang lain seperti itu. Jadi pertama kita tegur dulu biar dia tahu apa salahnya, seperti itu. Terima kasih. Ada yang lain? Terima kasih kembali. Nah, sepertinya tadi ada udah mulai nyangkut ya kita ke budaya positif ini. Nah, ini nih perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tadi sudah disebut sama Bu Linda ya, kata konsekuensi. Di sini hukuman adalah sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Kemudian membenci kedisiplinan terpaksa, anak merasa tidak dihargai dan dipermalukan, konsep yang buruk, jadi anak menyembunyikan kesalahan agar tidak dihukum. Sedangkan untuk konsekuensi, ini sesuatu yang harus terjadi, menghargai kedisiplinan terpaksa, anak merasa dihargai dan dipermalukan, jadi masih dipermalukan di sini. Konsep yang baik, anak kehilangan percaya diri. Kemudian di sini nih, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat jam pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunduk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju tidak? Tidak setuju. Mengapa tidak setuju? Karena Pak Seno mempermalukan siswanya sendiri. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Jadi hukum di depan kelas berdiri sambil menunjuk hidungnya. Seperti itu ya. Kemudian, nah di sini ada pertanyaan. Ada beberapa pertanyaannya. Ini nanti saya bacakan satu pernyataan. Silakan ibu-ibu jawab, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Pernyataan pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman, ya berbahaya ini ya. Kemudian kedua, lari mengelilingi lapangan karena terlambat sekolah. Hukuman. Murid diminta push up karena tidak mengerjakan PR. Hukuman. Mengganti kertas teman yang sudah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan karena terlambat mengikuti pelajaran PJOK, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Konsekuensi karena lari ada hubungannya dengan pelajaran PJOK. Kemudian pengertian restitusi, kita masuk ke materi restitusi ya ibu ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen buku yang diterbitkan tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Jason Gorsom di bukunya tahun 1996. Di sini ada pertanyaan pemantik lagi. Pernahkah Bapak Ibu guru hebat memberikan penghargaan kepada murid karena telah melakukan sesuatu? Pernah? Pernah. Ketika melakukan apa?
ketika menjawab pertanyaan, ketika menjadi juara kelas, ketika nilainya lebih baik dari yang lain. Dihukum atau penghargaan, jadi punishment and reward ya dalam bahasa Inggrisnya. Alpicon Punish by Reward di bukunya yang berjudul Punish by Reward tahun 1993, wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi tindakan belajar, proses belajar itulah sebenarnya yang merupakan penghargaan yang sesungguhnya. Mengapa? Karena di sini ada pengaruh jangka pendek dan panjang. Penghargaan itu tidak efektif karena nanti kalau tidak diberi penghargaan maka murid akan menjadi malas. Kemudian perlu penghargaan merusak hubungan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas dan penghargaan mematikan kreativitas. Di sini dijelaskan pengaruh jangka pendek dan panjang. Mereka mendapat penghargaan seperti ranking. Maka anak yang tidak mendapat ranking akan minder. Itulah sebabnya di kurikulum mereka ranking dihilangkan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Jika penghargaan diberikan terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan pada anak, sehingga anak tidak akan melakukan sesuatu jika tidak ada penghargaan. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Kalau seseorang diberi penghargaan, maka yang lain akan merasa iri ketika tidak mendapat penghargaan. Jadi rasa iri ini bisa merusak hubungan ya. Kemudian pernyataan berikutnya adalah penghargaan menurunkan kualitas. Dengan penghargaan kreativitasnya tidak akan berkembang. Ditakutkan ketika sudah terjun ke dunia kerja mereka menjadi terbiasa dengan penghargaan. Kalau di dunia kerja tidak ada penghargaan ya, jadi dia akan malas-malasan. Kemudian pernyataan terakhir adalah penghargaan mematikan kreativitas. Pekerjaan menjadi kurang kreatif ketika dinilai dengan penghargaan karena motivasinya ingin mendapat penghargaan. Kemudian ada pertanyaan pemantik, apa alasan Bapak Ibu ketika menggunakan helm saat mengendarai motor? Untuk pengamanan diri sendiri, melindungi diri sendiri. Ada yang lain lagi agar tidak kena tilang Pak Polisi? Ada yang alasannya seperti itu? Ada kalau jalan kota. Oh, kalau jalan takut kepanasan. Jadi itu tadi ada motivasi internal dan eksternal ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama apa nih? Untuk melindungi diri sendiri, untuk keamanan diri sendiri ya. Di sini keyakinan kelas, kita masuk ke materi keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal terlepas dari perbedaan agama, suku, dan negara. Menurut dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Di sini jelas ya Bapak Ibu ya, di sini dari lingkaran yang paling dalam dulu ada apa itu? Ada peraturan kelas. Semakin keluar ada yang lebih luas lagi adalah keyakinan kelas, lebih luas lagi ada lingkungan positif, lebih luas lagi ada budaya positif. Jadi seperti itu urutannya dari peraturan kelas. Dia akan membentuk keyakinan kelas, menciptakan lingkungan yang positif, dan akhirnya akan tercipta budaya positif. Di sini ada perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan
buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang, nih ada kata-kata dilarang ya, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, kata perintah, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kalau keyakinan baik, kita lanjutkan ya. Di sini ada peraturan kelas dan keyakinan kelas. Jika di dalam peraturan kelas, jika di dalam peraturan digunakan kata selalu kembalikan buku ke tempatnya, maka dalam keyakinan kelas digunakan kata tanggung jawab. Jika di dalam peraturan digunakan kalimat dilarang mengganggu orang lain, maka dalam keyakinan kelas menggunakan kalimat menghormati orang lain. Jika di peraturan kelas digunakan kalimat hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, maka keyakinan kelas menggunakan kata menghormati orang lain. Ini maksudnya menghormati guru. Kemudian berkomitmen untuk datang tidak terlambat. Jika dalam peraturan menggunakan kalimat dilarang menggunakan kekerasan, maka di dalam keyakinan kelas menggunakan kalimat keselamatan dan menghormati orang lain. Jika di dalam peraturan menggunakan kalimat dilarang menggunakan narkoba, maka keyakinan kelas menggunakan kata kesehatan. Jika dalam peraturan menggunakan kalimat bergantian atau menunggu giliran, dalam keyakinan kelas menggunakan kalimat menghormati orang lain dan bersabar. Jika dalam peraturan menggunakan kalimat gunakan masker, keyakinan kelas menggunakan kata kesehatan dan keselamatan. Jika dalam peraturan menggunakan jangan berlari di kelas atau koridor, maka dalam keyakinan kelas menggunakan kata keselamatan dan keamanan. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Dalam pembentukan keyakinan kelas ini, keyakinan bersifat abstrak. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, hendaknya tidak terlalu banyak, dapat mudah diterapkan, semua warga kelas berkontribusi, dan keyakinan kelas dapat ditinjau kembali. Kita masuk ke materi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Kita masuk ke slide selanjutnya untuk penjelasannya. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan. Di sini dijelaskan kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Murid atau seorang anak, dia adalah bagian dari sebuah kelompok paling kecil dalam masyarakat, yaitu sebuah keluarga. Sejujurnya, lazimnya anak harusnya mendapat kasih sayang di rumah agar dia tidak mencari kasih sayang di luar. Nah, anak yang suka main, suka nongkrong itu berarti di rumahnya dia kurang kasih sayang, kurang perhatian, jadi dia mencari kasih sayang dan perhatian di luar. Kemudian kebutuhan dasar ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Next, yaitu kebutuhan dasar yang
kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Untuk kebutuhan dasar yang terakhir yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Intinya kebutuhan dasar manusia yang terakhir ini adalah seseorang itu butuh untuk bahagia. Di sini kita masuk materi selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama ini posisi kontrol guru terhadap murid ya. Posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga memiliki posisi sebagai teman. Yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Yang ketiga guru sebagai manajer. Yang pertama dijelaskan sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hukuman fisik misalnya disuruh lari atau push up ketika pelajaran IPA. Berarti dia tidak ada hubungannya dengan pelajaran, kan ya, lari dan push up itu termasuk hukuman fisik. Hukuman verbal misalnya ini anak dimarah-marahin dengan kata-kata kasar. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut, guru akan menyindir, mengolok-olok siswa tersebut ya, jadi siswanya akan merasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga adalah guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, melalui rujukan. Jadi guru mendekati murid agar murid merasa dekat terhadap guru. Jadi di sini guru nanti akan lebih mudah untuk mengarahkan murid tersebut karena murid sudah merasa nyaman dekat dengan guru. Jadi dia akan merasa tidak enak jika menolak permintaan guru tersebut. Kemudian posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Monitor atau pemantau, memonitor berarti mengawasi. Jadi di sini guru mengawasi muridnya, apakah murid melakukan kesalahan atau tidak. Posisi kontrol yang terakhir ini adalah posisi yang diharapkan guru dalam kesehariannya, yaitu respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi misalnya ada sebuah masalah, guru bersama murid mencari solusinya secara bersama-sama. Di sini materi selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini di bagian dasarnya nomor satunya di bagian dasar ya, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dijelaskan satu persatu untuk menstabilkan identitas atau stabilisasi di identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kemudian langkah selanjutnya dalam segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk langkah yang terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, tadi langkah pertama kan siswa gagal, jadi dia kegagalannya dalam hal apa ini dicari dalam langkah kedua. Nah, langkah ketiga ini menanyakan keyakinan tentang kesalahan tersebut mau diulangi apa enggak. Kesalahan tersebut kalau tidak diulangi solusinya seperti apa. Di sini ada di langkah ketiga, yaitu menanyakan keyakinan.
Ketika identitas sukses telah dicapai langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, anak sudah mengaku kalau itu adalah tindakan yang salah, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah mencari menjadi orang yang dia inginkan. Jadi misalnya ada anak, dia kesalahannya adalah makan di kelas saat jam pelajaran. Nah, ini anak jangan ditegur di dalam kelas, biarkan saja dulu, nanti ketika jam pelajaran usai kita panggil anaknya untuk ngobrol berdua. Nah, dalam obrolan itu kita tanya, kenapa kamu makan di kelas? Nah, anak menjawab, tadi ketika istirahat dia tidak sempat ke koperasi untuk ke kantin ya, untuk jajan, untuk makan. Jadi karena lapar, jadi ketika pas jam pelajaran dia makan. Nah, itu kan tindakan yang salah. Jadi ini anak sudah merasa bersalah, jadi dia untuk solusinya apa? Solusinya adalah untuk kemudian hari apa ya? Perbuatan ini jangan diulangi lagi. Caranya seperti apa? Caranya jadi ketika pelajaran berlangsung harus tetap fokus ke pelajaran. Ketika istirahat harus digunakan waktu istirahat sebaik mungkin, itu juga untuk mengajarkan kedisiplinan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian slide selanjutnya ini yang ditunggu-tunggu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri presentasi saya. Yang terakhir, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.